keponakan yang Mas Andri kan yang didasari dengan 811 dan 3044. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran manajemen resiko yang diatur oleh Ibu Putri Ayu Tiasma dan Israel MKK. FMA merupakan metode sistematis untuk mendeteksi motif kegagalan, penyebabnya dan efeknya sebelum terjadi kecelakaan kerja, sehingga memungkinkan untuk melakukan prioritas mitigasi resiko tinggi. Nah, dalam resiko manajemen ketiga, FMA membantu mencegah bahaya seperti tersengat listrik atau rusaknya alat dengan fokus pada keparahan, frekuensi, dan deteksi. Nah, selanjutnya jenis-jenis FMA. Nah, FMA ini dia memiliki beberapa jenis, akan tetapi ini merupakan jenis-jenis utama, yaitu yang pertama ada desain FMA atau DFMA. Nah, ini digunakan pada tahap perancangan untuk mendeteksi potensi cacat desain seperti pemilihan material yang salah atau dimensi yang tidak presisi. Nah, kemudian yang kedua ada proses FMA atau PFMA. Nah, hal ini berfokus pada proses produksi atau operasional, mengantisipasi kesalahan manusia atau human error atau kegagalan mesin selama perakitan. Nah, selanjutnya ada sistem FMA. Nah, ini digunakan untuk menganalisis interaksi antar subsistem dalam sistem yang kompleks untuk mencegah efek domino dari satu kegagalan komponen. Nah, selanjutnya ada komponen penilaian. Nah, komponen penilaian di sini ada 3, yaitu severity, occurrence, dan detection. Nah, severity ini kita melihat tingkat keparahan. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai atau tingkat keparahannya seperti pada tabel berikut. Skor 1 itu dia tidak berbahaya. Nah, dikategorikan tidak berbahaya yaitu ketika kesalahan tidak menimbulkan cedera dan tidak berdampak pada sistem. Adapun dengan angka 10 yaitu angka tertinggi, yaitu dia amat sangat berbahaya, yaitu ketika kesalahan dapat menyebabkan kematian pelanggan atau kerusakan sistem tanpa tanda-tanda yang mendahului. Kemudian selanjutnya ada occurrence. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai 1 atau skor 1 itu yaitu kemungkinan terjadi amat sangat rendah, yaitu ketika kesalahan hampir tidak pernah terjadi atau tidak ada yang ingat kapan terakhir terjadi. Kemudian untuk skor tertinggi yaitu skor 10, yaitu kemungkinan terjadinya dapat dipastikan, yaitu ketika kesalahan terjadi paling tidak sekali sehari atau hampir setiap saat. Kemudian selanjutnya ada detection. Nah, untuk skor 1 itu dia hampir pasti, yaitu ketika kegagalan dalam proses tidak dapat terjadi karena telah dicegah melalui desain solusi. Kemudian untuk skor 10 yaitu hampir tidak mungkin, yaitu ketika pengontrol tidak dapat mendeteksi kegagalan. Nah, selanjutnya perhitungan RPN. Nah, di sini saya melampirkan tabel, yaitu ketika RPN memiliki skor 95 sampai 125, dia dijadikan sebagai prioritas utama untuk kontrol proses. Kemudian RPN 61 sampai 94 dia merupakan prioritas kedua untuk dilakukan kontrol proses. Kemudian nilai RPN 27 sampai 60 dia menjadi prioritas ketiga untuk dilakukan kontrol proses. Kemudian untuk RPN 1 sampai 26 dia merupakan kondisi risiko yang masih dapat diterima. Kemudian cara kita menghitung rata yaitu dengan jumlah nilai severity, occurrence, dan detection semua responden, kemudian dibagi jumlah responden. Langkah-langkah analisis menggunakan metode FMA yang pertama yaitu dengan melakukan identifikasi unit kerja, misalnya bagian pengelasan atau laboratorium. Kemudian yang kedua, identifikasi mode kegagalan atau mode bahaya, seperti apa yang bisa salah, misalnya kayak kebocoran tabung gas atau kabel terkelupas. Kemudian yang ketiga ada efek kegagalan. Nah, seperti yang kita lihat itu yaitu apa dampaknya bagi para pekerja seperti kebakaran, sengatan listrik, atau gangguan pernafasan. Kemudian penyebab kegagalan yaitu mengapa hal itu bisa terjadi, seperti kurangnya perawatan, kelalaian, dan kelalaian APD. Penyebab kegagalan mengapa itu bisa terjadi, seperti kurangnya perawatan alat dan kelalaian APD. Kemudian yang selanjutnya dilakukan perhitungan RPN untuk menentukan mana resiko yang paling kritis. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi kontrol menggunakan hierarki pengendalian ketiga yaitu eliminasi, substitusi,
rekayasa teknis dan administratif, serta APD. Kemudian di sini kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu pekerja proyek ekonomizer, tangki scrubber dan dryer di bengkel fabrikasi PT Petrokimia Gresik. Nah, menurut data kecelakaan kerja bengkel fabrikasi PT Petrokimia ini, ditemukan beberapa jenis kecelakaan yang pernah terjadi, yaitu ketika melakukan forming plat di mesin jet plat terlempar mengenai korban. Nah, di sini ada 2 korban, kemudian jari terjepit plat, mata merah dan perih akibat sinar las, tangan mengalami buritan mesin saat mengoperasikan mesin boot, kepala kejatuhan material dari atas ketika melakukan pengelasan, korban mengenai beram yang dihasilkan oleh proses matching yang menyebabkan tergoresnya telapak tangan, kemudian mata kemasukan geram ketika melakukan pekerjaan gerinda, kemudian ada tangan terkena mata gerinda ketika melakukan pemotongan material, dan yang terakhir ada yang mengalami luka bakar. Nah, selanjutnya kita melakukan metode FMA. Bisa dilihat ini merupakan perhitungan RPN pada proyek ekonomizer. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sudah ada rata-rata dari severity, occurrence, dan detection. Nah, di sini kita untuk menentukan nilai RPN, kita mengalihkan nilai dari severity, occurrence, dan detection, yaitu pada nilai ini kita kalikan dan kita bisa mendapatkan nilai RPN, yaitu contoh pada kegagalan ketika mengelas, tidak memakai apron dan sarung tangan, atau apron dan sarung tangannya rusak. Nah, di situ kita mendapatkan nilai S yaitu 4, nilai O 5, dan nilai D 4. Nah, sehingga kita bisa memperoleh nilai RPN 80. Nah, nilai RPN 80 itu dia termasuk dalam skala prioritas kedua untuk dilakukan kontrol proses. Nah, kemudian berdasarkan tabel ini kita bisa menentukan skala prioritas pertama untuk dilakukan kontrol proses pada proyek ekonomizer, yaitu kejadian resiko ketika melakukan memotong dengan cutting gas percikan api mengenai tubuh dan benda yang mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran, dan serpihan mata cutting gerinda mengenai mata dan wajah ketika memotong menggunakan cutting gerinda. Nah, hal ini dengan skala nilai 95 sampai 125. Nah, kemudian untuk skala prioritas kedua, yaitu untuk dilakukan kontrol proses, yaitu kejadian resiko terkena percikan las pada tangan dan anggota tubuh lain. Tubuh terkena percikan plasma cutting yang menyebabkan luka bakar dengan skala nilai RPN 61 sampai 94. Perhitungan RPN pada proyek tangki scrubber, yaitu berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa skala prioritas utama untuk dilakukan kontrol proses yaitu pada proyek tangki scrubber, yaitu kejadian resiko percikan api mengenai tubuh dan benda yang mudah terbakar, terjatuh dari ketinggian, tangan terjepit plat terputus, terlontar mengenai tubuh dengan skala nilai 95 sampai 125. Kemudian ditemukan skala prioritas kedua untuk dilakukan kontrol proses, yaitu kejadian resiko terkena percikan api yang dihasilkan pada saat diringga dengan skala nilai 61 sampai 94. Nah, selanjutnya ada perhitungan RPN pada proyek dryer. Nah, berdasarkan tabel ini bisa dilihat bahwa skala prioritas pertama untuk dilakukan kontrol proses pada proyek ini yaitu kejadian risiko terjatuh dari ketinggian, mengalami luka bakar akibat percikan api yang timbul dari ledakan gas cutting, kemudian tertimpa benda jatuh mengenai kepala dengan skala nilai 95 sampai 125. Kemudian untuk skala prioritas kedua yaitu dilakukan kontrol proses yaitu kejadian risiko mengalami sesak nafas dan gangguan paru-paru dalam dan geram masuk ke mata atau mengenai wajah dengan skala nilai 61 sampai 94. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil yaitu analisis ini
diperoleh nilai RPN tertinggi pada faktor resiko ketiga, yaitu pada Project Economizer, yaitu ketika memotong tangan dengan menggunakan cutting gas, percikan api mengenai tubuh dan benda mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran dan serpihan mata cutting gerinda mengenai mata dan wajah ketika memotong menggunakan cutting gerinda. RPN sebesar 100 atau sebesar 17,60%. Nah, proyek tangki scrubber yaitu ketika melakukan memotong dengan menggunakan cutting gas, percikan api mengenai tubuh dan benda yang mudah terbakar hingga menyebabkan kebakaran memiliki nilai RPN sebesar 140 atau sebesar 17,61%. Nah, proyek dryer yaitu terjatuh dari ketinggian dan mengalami luka bakar akibat percikan api yang timbul dari ledakan cutting gas memiliki nilai RPN sebesar 100 atau 15,72%. Nah, pengendalian resiko yang dilakukan dalam proyek Economizer, tangki scrubber, dan dryer adalah pengendalian teknik, pengendalian manusia dengan menggunakan APD, dan pengendalian administratif. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.